Baiklah, kita akan memulai Halo. pelajaran kita dan teman-temannya nanti bisa nyusul gitu ya. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai kisah para rasul ya. Pada saat ini kita sudah akan memasuki bagian yang kedua. Dan sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena malam hari ini kami boleh bertemu kembali untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan kami bersyukur atas anugerah dan kebaikan Tuhan memberikan kebenaran tersebut kepada kami. Dan pada saat ini kami juga akan melanjutkan pelajaran kami. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai kami sehingga segala sesuatu yang kami dengarkan ini bisa membantu kami membangun relasi kami dengan Tuhan, membangun keimanan kami sehingga kami senantiasa bersyukur, bersuka cita, dan menjalani hidup kami sebaik-baiknya di hadapan Tuhan. Pimpin hamba-Mu, biarlah apapun yang hamba sampaikan boleh sesuai dan seturut dengan kebenaran dan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu kisah para rasul bagian yang kedua ya. Kisah para rasul bagian yang kedua. Ya, saya akan tampilkan ya. Saya akan tampilkan PowerPoint-nya. Ya, mungkin kita perlu waktu sejenak ya. Baik, ini judulnya yaitu Kisah Para Rasul bagian yang kedua. Jadi tujuan kita mempelajari topik ini, mempelajari bahan atau materi pelajaran kita pada saat ini adalah agar mahasiswa-mahasiswi dapat familiar dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan pekerjaan Roh Kudus ya, karena memang di dalam kitab Kisah Para Rasul itu banyak berbicara tentang Roh Kudus ataupun pekerjaan Roh Kudus ya, bahkan ada yang menyebutnya ini adalah Injil Roh Kudus katanya. Nanti kita lihat seberapa penting, seberapa banyak porsi daripada pekerjaan Roh Kudus yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kemudian kita juga akan, mahasiswa juga diharapkan nantinya akan mengetahui ayat kunci yang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul ya. Jadi mahasiswa dapat mengetahui ayat kunci. Jadi ada ayat-ayat kuncinya memang, dan ini nantinya akan membantu mahasiswa untuk melihat kitab Kisah Para Rasul secara umum, secara keseluruhan ya. Kemudian mahasiswa mengetahui pertumbuhan gereja yang terjadi karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi di dalam kitab Kisah Para Rasul juga nantinya juga akan kita bisa melihat bagaimana gereja bertumbuh ya, bertumbuh mulai dari Yerusalem, ke Judea, ke Samaria sampai ke ujung bumi. Kemudian mahasiswa-mahasiswi dapat mengetahui isu atau topik penting dalam kitab Kisah Para Rasul. Nah, ini nanti kita akan bahas, ada isu topik penting di dalam kitab Kisah Para Rasul yang berkenaan dengan keselamatan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi selain kepada bangsa Yahudi, juga kepada bangsa non-Yahudi, itu juga sekaligus juga mencakup pada poin yang di bawah ini ya. Kemudian mahasiswi mengetahui bagaimana cara para rasul mengatasi persoalan besar di lingkungan gereja secara luas melalui sidang Yerusalem. Nanti ada isu ataupun persoalan yang kita bisa lihat juga di sana. Jadi ketika gereja itu mulai membesar, meluas dari Yerusalem sampai ke Judea, Samaria, dan ujung bumi, itu ada persoalan bagaimana kemudian menyikapi tentang keselamatan orang non-Yahudi tersebut. Ya, karena ada beberapa orang Yahudi yang mengatakan bahwa orang non-Yahudi itu harus diyahudikan terlebih dahulu. Nanti itu juga akan kita bahas ya. Kemudian mahasiswa dapat mengetahui hubungan antara kitab Kisah Para Rasul dan surat-surat Paulus. Jadi nanti kita juga akan mempelajari tentang hubungan daripada kitab Kisah Para Rasul dan surat-surat Paulus, karena di dalam kitab Kisah Para Rasul terdapat perjalanan Paulus ya, perjalanan misi Paulus pertama, kedua, ketiga,
dan seterusnya sampai ke Roma, sehingga dari situ kita bisa mendapatkan kira-kira gambaran ataupun latar belakang daripada surat-surat Paulus ya. Baik, kita mulai dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan pekerjaan Roh Kudus. Sebenarnya banyak, tapi saya mengambil 2 ayat ini, dan ini sebenarnya sudah cukup mewakili dari ayat-ayat lainnya ya. Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kalian akan mendapat kuasa kalau Roh Allah sudah datang kepadamu, dan kalian akan menjadi saksi untukku di Yerusalem, di seluruh Judea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saya menggunakan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari ya, supaya lebih mudah ditangkap dan cukup dapat mewakili ataupun ya menggunakan kata-kata yang lebih sederhana tetapi tidak menghilangkan maknanya ya. Jadi kita bisa lihat di sini dikatakan bahwa murid-murid akan mendapat kuasa kalau Roh Allah atau Roh Kudus datang kepada mereka. Dan mereka akan menjadi saksi-saksi untuk Yesus di Yerusalem, di seluruh Judea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Pesan Yesus kepada murid-muridnya ya, agar mereka tetap berada di Yerusalem dan menunggu di sana sampai Roh Kudus datang kepada mereka. Itu dalam Kisah 1 ayat 8. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat setelah Kisah 1 ayat 8 ini ada banyak sekali kisah, dan kemudian kita melihat bagaimana gereja bertumbuh sebagaimana dijanjikan ya. Di sini dikatakan Yerusalem ya, gereja bertumbuh mulai dari Yerusalem, seluruh Judea, Samaria sampai ke ujung bumi, dan kita melihat realisasinya pada Kisah 9 ayat 31 dikatakan di sini maka jemaat di seluruh Judea, Galilea, dan Samaria menjadi tentram. Ini artinya gereja bukan saja hanya ada di Yerusalem, tetapi kemudian dia bertumbuh sampai ke Judea, Galilea, dan Samaria sebagaimana janji Tuhan ya. Dan di sini dikatakan dibantu oleh Roh Allah ya, Roh Kudus, dengan takut kepada Tuhan ya. Kita lanjutkan lagi. Ya, ini tadi ya, jemaat di seluruh Judea, Galilea, dan Samaria menjadi tentram dibantu oleh Roh Allah atau Roh Kudus dengan takut kepada Tuhan. Jemaat-jemaat itu bertambah kuat dan bertambah banyak. Itu dikatakan dalam Kisah 9 ayat 31. Jadi kita bisa melihat hubungan antara Kisah 1 ayat 8 dan Kisah 9 ayat 31. Ini selisihnya ada sekitar 8. Ya, ada 7 sampai 8 pasal itu. Ada banyak kisah di antaranya. Dan kita bisa melihat bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan para rasul, para murid-murid Tuhan yang pertama. Kemudian dari sana, dari Yerusalem, setelah Roh Kudus datang kepada mereka, maka gereja semakin bertambah, bertumbuh, berkembang, menjadi semakin meluas ya, dari Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan dikatakan Roh Kudus bersama-sama dengan mereka. Roh Kudus bekerja dalam diri mereka ya, itu dikatakan ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi bahwa di dalam kitab Kisah Para Rasul itu ada ayat kuncinya ya, itu ada di Kisah 1 ayat 8. Jadi kalau kita membaca kitab Kisah Para Rasul, kita akan melihat bagaimana kuasa Roh Kudus itu datang kepada mereka, dan kemudian mereka menjadi saksi-saksi di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nanti kita akan melihat pasal-pasal selanjutnya bagaimana gereja itu bertumbuh mulai dari Yerusalem ya. Nah, ini kira-kira gambaran mereka di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 disebutkan bahwa jumlah mereka di awal-awal itu ada 120 orang ya. Ada 120 orang, kemudian nanti bertambah menjadi ribuan, puluh ribuan, dan seterusnya ya. Nah, kita lihat pertumbuhan gereja setelah Roh Kudus datang kepada murid-murid Tuhan di Yerusalem ya. Jadi gereja pertama itu di Yerusalem, jumlahnya baru 120 dikatakan di Kisah 1 ayat 15. Jadi kalian perhatikan di sini cetak tebalnya 120 orang yang hadir
Itu di Kisah 1 ayat 15. Kemudian pada pasal selanjutnya, pasal 2 ayat 41, bertambah lagi dengan 3.000 orang. Ya, jadi kita bisa lihat dari 100 tambah 3.000 ya. Kemudian Kisah 5 ayat 14 bertambah lagi. Ya, bertambah lagi jumlahnya ya. Kemudian pasal 6 bertambah lagi jumlahnya. Jadi menurut para pakar pada pasal ini, pasal 6 ini sudah menjadi 25.000 kira-kira. Ya. Kemudian pada pasal 6 ayat 7 itu tersebar lagi ya, bertambah banyak lagi dikatakan, dan tambah lagi catatannya di sini banyak imam-imam yang percaya kepada Yesus. Jadi kita melihat mulai dari pasal 1 tadi berkembang ya. Dari pasal 1, pasal 2, kemudian pasal 5, pasal 6 bertambah terus ya. Sampai pasal 6 ini ada semakin banyak, dikatakan banyak pula imam-imam yang percaya kepada Yesus. Pasal 9 dikatakan maka jemaat di seluruh Judea, Galilea dan Samaria menjadi tentram, dibantu oleh Roh Allah atau Roh Kudus dengan takut kepada Tuhan. Jemaat-jemaat itu bertambah kuat. Jadi bukan saja bertambah banyak tetapi juga bertambah kuat. Itu disebutkan dalam Kisah 9 ayat 31. Jadi kita bisa melihat bahwa gereja itu bertumbuh sebagaimana dikatakan pada ayat kunci tadi. Kisah 1 ayat 8 mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan ini lebih spesifik lagi ya. Kita bisa melihat pada pasal-pasal ini, pasal 1 ayat 1 sampai 6 ayat 7 itu di Yerusalem. Ya, gereja dimulai dan bertumbuh di Yerusalem. Kemudian ke Palestina pasal 6 ayat 8 sampai 9 ayat 31. Kemudian pasal 9 ayat 32 sampai 12 ayat 24 ke Suriah ya, atau Syria gitu ya. Kemudian pasal 12 ayat 25 sampai 16 ayat 5 ke Asia Kecil, pasal 16 ayat 6 sampai 19 ayat 20 ke Eropa, pasal 19 ayat 21 sampai 28 ayat 31 ke Roma atau ujung bumi, karena ini jauh jaraknya ya. Jadi itu seperti dari selatan ke utara, jadi katakanlah Yerusalem itu di sini, nanti Romanya itu di atas itu. Jadi kira-kira membentuk diagonal seperti ini begitu ya. Jadi kita bisa melihat gereja bertumbuh dan ayat kunci tadi digenapi. Karena dikatakan bahwa setelah Roh Allah, setelah Roh Kudus turun atau datang ke atas mereka, maka mereka akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, dan ini tergenapi. Itu yang dicatat oleh Lukas di dalam kitab Kisah Para Rasul ya. Jadi kita bisa melihat pekerjaan Roh Kudus dan kita bisa melihat gereja bertumbuh karena pekerjaan Roh Kudus ya. Nah, kemudian kita melihat pada isu atau topik penting dalam kitab Kisah Para Rasul. Jadi pasal 15 ini kira-kira sudah lebih dari separuh kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul itu 28 pasal. Pada pasal pertengahannya itu pasal 15 dikatakan bahwa beberapa orang dari Judea datang ke Antiokhia dan mengajar orang-orang percaya di Antiokhia itu bahwa kalau mereka tidak disunat menurut hukum Musa, mereka tidak bisa diselamatkan. Nah, ada orang yang mengatakan seperti itu. Nah, pada saat itu orang-orang percaya di Antiokhia itu lebih banyak orang-orang yang bukan Yahudi. Karena itu orang yang dari Judea, ini orang Yahudi, datang ke Antiokhia mengatakan bahwa orang-orang percaya yang bukan Yahudi harus disunat menurut hukum Musa supaya diselamatkan. Nah, begitu juga pada ayat selanjutnya, yaitu setelah Paulus dan Barnabas pergi ke Yerusalem, mereka ketemu lagi orang dari golongan Farisi yang sudah percaya. Mereka berkata, orang-orang bangsa lain yang sudah percaya itu harus disunat dan diwajibkan mengikuti hukum Musa. Ini mereka katakan kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang Kristen yang bukan Yahudi. Jadi ibarat kita ini bukan orang Yahudi,
kita ini disuruh untuk disunat gitu ya. Disuruh untuk menjadi Yahudi dulu, barulah kita beroleh keselamatan. Itu kira-kira. Itu adalah satu isu atau topik penting dalam kitab Kisah Para Rasul. Nah, kita melihat bagaimana isu tersebut kemudian dapat diatasi. Ini pasal 15. Pasal yang ke-10 itu ada peristiwa di mana Rasul Petrus mendapat penglihatan dari Tuhan, ya. Dapat penglihatan dari Tuhan. Di sini ada saya tulis penglihatan Petrus. Jadi Petrus mendapat penglihatan dari Tuhan berupa gambaran, berupa penglihatan mengenai makanan yang tidak halal menurut mereka, ya, istilahnya kosher. Makanan mereka itu istilahnya kosher, ya. Jadi makanannya itu tidak sama, tidak sesuai dengan kosher mereka. Jadi Tuhan memberikan makanan itu kepada dia. Lalu dia bilang, Tuhan ini haram. Lalu Tuhan bilang, apa yang saya katakan halal, ya jangan kamu bilang haram. Artinya Tuhan sebenarnya hendak memberikan gambaran itu untuk mengatakan bahwa Cornelius, orang yang bukan Yahudi, itu juga berkenan bagi Allah dan juga akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan gitu, ya. Nah, jadi Cornelius ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Jadi kata atau frasa takut akan Tuhan di dalam Alkitab, kalau kita temukan frasa takut akan Tuhan di dalam Alkitab, misalnya dikatakan orang yang takut akan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, itu adalah orang yang bukan Yahudi, tetapi mereka itu percaya kepada Tuhannya orang Yahudi. Seperti Cornelius ini. Cornelius adalah perwira Romawi, ya, perwira Romawi yang percaya kepada Tuhan orang Yahudi. Nah, orang itu disebut takut akan Tuhan. Jadi dia itu seperti semi orang Yahudi. Dibilang orang Yahudi enggak, karena dia orang Romawi dan belum dikonversi menjadi orang Yahudi. Tapi dia percaya kepada Tuhan orang Yahudi gitu. Dan dia berdoa kepada Tuhan orangnya Yahudi, hanya belum dikonversi penuh, belum menjadi orang Yahudi secara penuh. Lalu Tuhan memberikan penglihatan kepada Petrus, dan Petrus juga mengalami semacam agak bingung awalnya, karena orang Yahudi itu tidak biasa datang ke rumah orang non-Yahudi di masa itu, ya. Kenapa? Karena mereka takut nanti mereka melanggar ataupun memakan makanan haram, ya. Jadi mereka tidak boleh masuk ke dalam rumah orang Yahudi. Tetapi karena penglihatan dari Tuhan, maka Petrus kemudian datang, ya. Dan dikatakan juga malaikat datang gitu, ya, dan memberitahukan kepada Cornelius dan Petrus sehingga mereka bisa bertemu di rumah Cornelius. Dan Petrus datang ke rumah Cornelius kemudian mengajar Cornelius, ya, mengajar, menjelaskan kepada Cornelius tentang pengampunan dosa. Lalu setelah Petrus menjelaskan, Roh Kudus datang ke atas orang bukan Yahudi, yaitu Cornelius itu. Lalu Petrus terkejut dan heran karena yang diketahui oleh Petrus pada masa itu, ya sebelum mendapat penglihatan ini, bahwa hanya orang Yahudi saja yang diselamatkan. Tetapi setelah melihat bagaimana Roh Kudus datang ke atas orang yang bukan Yahudi, yaitu Cornelius, lalu kemudian dia pun membaptis Cornelius. Ya, dulu baptisan itu hanya untuk orang Yahudi, ya. Tapi setelah mengetahui bahwa Roh Kudus datang ke atas Cornelius, lalu Petrus kemudian membaptis Cornelius, ya, sebagai sebuah tanda bahwa Roh Kudus bekerja di dalam diri Cornelius, bekerja dalam kehidupan Cornelius, bahwa Cornelius telah dipilih oleh Tuhan, Cornelius mendapat pengampunan dosa, ya. Lalu baptisan itu menjadi semacam satu tanda, ya, tanda yang kelihatan gitu, ya. Jadi sebenarnya bukan baptisan itu yang menyelamatkan, tetapi
tentunya Tuhan yang menyelamatkan ya. Baptisan itu hanya lebih kepada tandanya gitu ya, lebih kepada semacam simbolnya begitu ya, karena itu juga merupakan kebiasaan Yahudi juga gitu. Nah kemudian nanti kita akan membahas bahwa hal ini kemudian nanti diangkat di dalam sidang di Yerusalem, karena ternyata persoalan mengenai keselamatan orang non-Yahudi itu menjadi pembicaraan yang hangat ya di Yerusalem dan di berbagai tempat. Karena ada orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa orang-orang non-Yahudi ini harus disunat dan harus mengikuti hukum Musa supaya mereka diselamatkan gitu ya. Nanti kita lihat bagaimana selanjutnya mengenai hal itu. Nah ini juga berkenan dengan kita juga sebenarnya. Apakah kita harus mengikuti hukum-hukum Yahudi, tradisi-tradisi Yahudi, ya peraturan-peraturan Yahudi dan lain sebagainya, kebiasaan-kebiasaan mereka. Apakah kita juga harus disunat ya untuk yang pria ya? Apakah kita harus disunat? Nah di sini juga nanti kita mendapatkan jawabannya ya, begitu. Nah sidang Yerusalem, jadi Petrus berbicara cukup panjang, ini ayat 7-11. Tapi saya ambil sedikit intinya, dikatakan Petrus mengatakan sebaliknya kita percaya dan kita diselamatkan karena belas kasihan Tuhan Yesus. Begitu juga mereka. Jadi karena anugerah, karena belas kasihan Tuhan. Jadi bukan karena hal-hal yang lain. Jadi intinya Petrus mengatakan keselamatan itu adalah anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan. Bukan karena disunatnya begitu ya, bukan karena peraturan-peraturannya begitu. Jadi intinya Petrus menekankan bahwa mereka diselamatkan, orang-orang non-Yahudi itu diselamatkan juga karena anugerah kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan begitu. Ya, jadi kita bisa melihat di sini Roh Kudus bekerja di dalam diri setiap orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan ya, sehingga mereka bertobat dan percaya begitu ya. Itu yang kita lihat dalam kitab Kisah Para Rasul, dan itu juga yang dijelaskan oleh Rasul Petrus ya. Sehingga itu alasannya kenapa mereka tidak disunat, karena bukan sunatnya yang menyelamatkan, bukan karena melakukan hukum Tauratnya yang menyelamatkan, bukan karena hal-hal yang lain, tetapi karena anugerah, karena kasih karunia Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, gitu ya. Nah, kemudian Yakobus mengatakan dalam Kisah 15 ayat 13-21, Yakobus mengatakan seperti ini, ya setelah Petrus menjelaskan dalam sidang Yerusalem, kemudian Yakobus menjelaskan, ya dia mengatakan seperti ini, karena waktu itu dia menjadi pemimpin gereja di Yerusalem, ya. Dia menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Jadi ada beberapa rasul-rasul yang di sana, ya sejumlah besar rasul-rasul itu ada di Yerusalem, ya termasuk Yakobus juga yang menjadi pimpinan juga di Yerusalem. Yakobus mengatakan seperti ini. Ini adalah Yakobus saudara Yesus ya, karena Yakobus saudara Yohanes pada Kisah 12 itu sudah mati dianiaya oleh Herodes ya. Jadi di sini dikatakan, Yakobus mengatakan, jadi menurut pendapat saya, ini dalam sidang Yerusalem ya. Jadi kita harus mengingat bahwa ini adalah dalam sidang di Yerusalem gitu. Ini masih di sidang Yerusalem ya. Jadi Yakobus mengatakan, jadi menurut pendapat saya, kata Yakobus, kita tidak boleh menyusahkan orang-orang bukan Yahudi itu yang menyerahkan diri kepada Allah. Baik, dikatakan di sini kita tidak boleh menyusahkan orang-orang bukan Yahudi. Maksudnya jangan mereka disuruh sunat, ya jangan mereka disuruh melakukan kebiasaan, tradisi, peraturan, hukum-hukum Yahudi, ya dan lain sebagainya. Disuruh mengikuti kosher mereka dan lain sebagainya. Tidak boleh menyusahkan orang-orang bukan Yahudi. Itu kata Yakobus. Jadi ini masih sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Petrus. Jadi mereka ini senada ya,
selaras harmonis perkataannya, jadi tidak bertentangan. Nanti kalau kalian bisa baca pada ayat 13 sampai 21, dia bicara ya, pada pasal 15 dia bicara bahwa dia mendukung perkataan Petrus ya. Jadi tidak boleh menyusahkan orang-orang bukan Yahudi dengan menyuruh mereka menyunatkan diri dan lain sebagainya, mengikuti seperti halnya orang-orang Yahudi ya, di dalam hal ritual, makan minum dan lain sebagainya, tidak harus ya. Nah, kemudian pada bagian di bawah dikatakan sebab hukum Musa sudah sejak dahulu dibacakan pada setiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat dan diberitakan di semua kota. Ya, jadi di sini ada dikatakan bahwa supaya mereka jangan makan makanan najis. Jadi itu yang ditekankan, jangan makan makanan najis yang sudah dipersembahkan kepada berhala, atau makan daging binatang yang mati dicekik, atau makan darah, ya. Dan juga supaya mereka menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan cabul, begitu. Jadi ini seperti gambaran kehidupan orang yang bukan Yahudi ketika itu. Maksudnya jangan hidup seperti itu, begitu ya. Nah, kemudian di sini dikatakan sebab hukum Musa sudah sejak dahulu dibacakan pada setiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat dan diberitakan di semua kota. Artinya jangan sampai orang-orang yang bukan Yahudi itu sepertinya justru membuat orang-orang Yahudi itu merasa semacam terpojok karena mereka melakukan hal-hal yang seperti ini, gitu ya. Nah, dari sini mungkin kalau tentang makan makanan najis semuanya bisa diterima, kalian bisa mengerti. Makan daging yang mati dicekik ya mungkin kalian agak bingung ya. Menyembah berhala mungkin bisa mengerti, gampang dimengerti. Oh ya, makan najis yang sudah dipersembahkan berhala, oh ya oke. Tapi yang ini, makan daging binatang yang mati dicekik, makan darah, ini sering jadi pertanyaan orang ya. Nah, ini kebanyakan atau ada juga orang-orang Kristen yang mengatakan, oh ini nggak boleh. Tapi ada juga orang Kristen mengatakan, oh ini boleh gitu ya. Nah, tentang makan minum itu memang di dalam surat-surat Paulus nanti dibicarakan juga bahwa ada kebijaksanaan tentang hal itu, begitu ya. Nah, tetapi kita perlu melihat bahwa ada hubungannya antara apa yang dikatakan Yakobus di sini dengan kalimatnya terakhir. Sebab hukum Musa sudah sejak dahulu dibacakan pada setiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat dan diberitakan di semua kota. Maksudnya jangan sampai apa yang mereka lakukan itu terlalu vulgar dan akhirnya membuat orang-orang Yahudi itu menjadi bingung, menjadi merasa kok kayaknya terganggu begitu ya, orang-orang Yahudi yang belum percaya kepada Yesus mungkin gitu ya. Nah, jadi supaya maksudnya bijaksanalah begitu, bijaksanalah di dalam melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan pada bagian selanjutnya, ini tentang kisah para rasul dan Paulus ya. Nah, jadi mungkin sampai di sini mudah-mudahan kalian sudah cukup mengerti tentang keselamatan orang yang bukan Yahudi ya. Jadi kalian juga harus tahu bahwa orang non-Yahudi itu juga diselamatkan. Jadi bukan hanya orang Yahudi, dan kalian tahu bagaimana ceritanya sehingga kita yang bukan Yahudi juga diselamatkan begitu ya. Jadi kalau kita percaya sesuai dengan dikatakan dalam Alkitab, kita percaya kepada Yesus, kita bertobat, kita diselamatkan, dan kita tahu itu juga semuanya adalah karena anugerah Allah dan pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita ya. Bukan karena kita begitu hebat, bukan karena kita begitu bagus dan lain sebagainya. Tetapi ciri ataupun tanda ataupun karakteristik ataupun kualitas daripada orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang mereka juga di mana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan mereka, juga mengalami transformasi ya, mengalami perubahan gitu ya, mengalami pertumbuhan
Ya, sebagaimana dikatakan dalam Roma 8 ayat 29 bahwa mereka menjadi semakin serupa dengan gambarnya. Dalam Efesus 1 ayat 4 mereka menjadi kudus dan tak bercacat. Artinya kita ini bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus gitu. Jadi bukan hanya selamat-selamat gitu ya, bukan hanya katakan selamat-selamat, tetapi tidak ada pertumbuhan, tidak ada kemajuan rohaninya gitu ya. Justru kemajuan iman, kemajuan rohani, kemajuan karakter itu menunjukkan kehadiran Tuhan, kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita begitu. Nah, kemudian kita melihat di sini kisah para rasul dan Paulus. Ya, ini adalah kronologi dasar kehidupan Paulus. Kita lihat tahun-tahunnya. Paulus itu dikonversi atau bertobat tahun 31 atau 32 Masehi kira-kira. Kemudian tahun 34 sampai 35 kunjungan pertama ke Yerusalem. Tahun 44 sampai 48 perjalanan misi pertama, tahun 49 sidang di Yerusalem, tahun 49 sampai 53 perjalanan misi kedua, tahun 54 sampai 58 Masehi perjalanan misi ketiga. Nanti kalian bisa bandingkan dalam surat-surat Paulus, surat-surat itu ditulis tahun kapan, nanti kalian bandingkan di sini ya. Itu tujuannya. Tahun 58 penangkapan Paulus di Yerusalem, tahun 60 sampai 61 perjalanan ke Roma, tahun 61 sampai 63 penahanan di Roma. Ya, jadi Paulus terakhir itu di penjara di Roma dan mati. Menurut tradisi dikatakan bahwa dia dipenggal ya. Dipenggal kepalanya. Ya, namun tetap setia sebagaimana dia mengatakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan ya. Itu adalah kisah dari para rasul Paulus sebagai bagian terbesar juga di dalam kitab Kisah Para Rasul ya. Ya, itu saja yang Bapak bisa bagikan kepada kita supaya kita bisa mengetahui bagaimana pekerjaan Roh Kudus dan bagaimana gereja bertumbuh ya, dan bagaimana kita sebagai orang-orang yang bukan Yahudi juga mendapatkan anugerah keselamatan daripada Tuhan, dan kita bersyukur atas semua itu. Jadi Bapak berharap dengan mendengarkan penjelasan ini kita semakin mensyukuri akan anugerah Tuhan, pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan keselamatan yang Dia anugerahkan.